Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Widi Dwi Pusparani. Saya berasal dari UPTD SDN 7 Hegarsari, CGP Angkatan 6 Kota Banjar. Sedangkan rekan saya bernama Ibu Anisya Diah, unit kerja di UPTD SDN 2 Karyamukti. Nah, pada kesempatan kali ini saya dan Ibu Ani akan melaksanakan teknik coaching dengan alur Tirta. Nah, adapun skenarionya yang pertama adalah coach yang bertindak sebagai coach yaitu Ibu Ani, yang sebagai coachingnya saya sendiri. Nah, adapun kasusnya yaitu akhir-akhir ini murid kelas 2 SD 7 Hegarsari terlihat kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Sehingga Ibu Widi merasa ada sesuatu yang menyebabkan muridnya kurang aktif. Ibu Widi ingin mencari solusi untuk masalah yang sedang dihadapi di kelas. Akhirnya Ibu Widi menemui Ibu Ani untuk meminta pendapat dan solusi bagaimana cara mengatasi permasalahan ini. Nah, berikut praktek coachingnya. Assalamualaikum Ibu Ani. Waalaikumsalam, Bu Widi. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Ibu apa kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik. Tumben ke sini. Nah, mukanya kenapa kok murung? Sini-sini duduk. Ada tujuan apa nih, Bu Wid, ke sini? Iya nih Bu, sebenarnya saya ke sini ada yang ingin saya curhatin nih Bu. Ibu ada waktu nggak? Insya Allah lah buat Bu Widi mah. Ada wae waktunya. Tentang apa, Bu Wid? Iya Ibu, Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu sebelumnya. Ini tentang murid saya Bu. Akhir-akhir ini murid saya di kelas kelihatannya kurang aktif, tidak bersemangat, lesu dalam mengikuti pembelajaran. Kira-kira kenapa ya Bu? Saya jadi kepikiran nih. Oh, semangat belajar mereka menurun ya, Bu Widi ya? Sehingga keaktifan pun berkurang. Sehingga Bu Widi juga Iya. jadi kurang bersemangat mengajar. Nah, coba Bu Widi ingat-ingat, kira-kira apa ya yang menyebabkan mereka seperti itu dari proses pembelajaran yang sudah dilakukan? Apa ya Bu ya? Padahal saya ketika melaksanakan pembelajaran sudah menggunakan model pembelajaran yang sesuai. Saya juga perasaan menggunakan media yang bervariasi. Kadang saya menampilkan gambar, kadang saya menampilkan video, musik, ada ice breakingnya. Tapi tetap Bu, sebagian murid saya kelihatannya ada yang kurang bersemangat. Kadang-kadang mereka seperti yang lemas gitu Bu, Oh yang ya. kadang tiduran di meja. Jadi saya Oh, bingung nih Bu, gimana ya? Masya Allah Bu Widi, Iya. hebat. Sebetulnya Alhamdulillah ya, Bu Widi sudah berusaha melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, coba diingat kembali, barangkali ada hal yang belum Bu Widi lakukan, eh, yang belum bisa maksimal untuk menarik perhatian dan minat siswa dalam pembelajaran. Coba diingat kembali, barangkali ada atau masukan Apa dari ya? rekan-rekan yang lain atau dan anak-anak. Iya Bu, saya seingat saya nih Bu, kemarin ada teman saya yang bilang kalau murid saya katanya ada yang ngobrol sama guru lain, kalau belajar sama Bu Widu itu kurang menyenangkan, nggak pernah diajak keluar sekolah, nggak pernah diajak keluar kelas. Jadi mungkin karena itu ya Bu ya, karena saya kurang mengajak anak-anak untuk belajar di luar kelas. Oh begitu ya. Nah, baik sekali ya. Sudah ada umpan balik dari anak-anak dan rekan sejawat. Nah, coba Bu Widi pikir. Menurut Ibu, apakah yang dikatakan teman-teman Ibu dan anak-anak itu betul atau tidak? Kayaknya bener deh Bu. Hmm, Nah, kira-kira ya menurut Bu Widi, apa sih rencana yang harus Bu Widi lakukan untuk memperbaiki pembelajaran ini gitu dari umpan balik yang diberikan oleh anak-anak dan rekan sejawat? Mungkin saya harus melaksanakan pembelajaran di luar kelas deh Bu. Betul sekali Bu Windy. Memang ya anak-anak itu kadang
merasa bosan jika kita terus belajar dalam kelas. Mereka membutuhkan suasana yang lebih baik lagi. Nah, memang selama ini apa yang menjadi kendala Bu Widi tidak melakukan pembelajaran di luar kelas? Ya, bukan. Saya kan sekarang ngajar kelas 2 ya, Bu ya. Iya, Anak-anak kelas 2 itu kan pada aktif-aktif, Bu. iya Jadi ya. yang namanya kelas 2 susah dikontrol. Kalau disuruh A, ada kalanya jadi B. Kalau disuruh B, ada kalanya jadi A. Nah, jadi saya takut kalau misalnya pembelajarannya dilaksanakan di luar kelas akan terjadi sesuatu hal yang tidak saya inginkan. Misalnya nanti ada kecelakaan lah, atau anaknya pergi kemana, dicari-cari sama saya jadi nggak ada. Nah, saya takutnya seperti itu, Bu. Iya ya Bu Wid ya, ya betul sekali. Saya juga merasakan karena saya juga pernah mengajar di kelas 2 pada awal saya bekerja. Nah, anak-anak kelas 2 itu memang subhanallah aktif sekali dan masih sangat terlalu bergantung kepada kita. Harus perlu bimbingan yang lebih intensif. Nah, kira-kira menurut Bu Widi, apa sih yang bisa mendukung pembelajaran di luar kelas agar hal-hal yang Bu Widi khawatirkan itu tidak terjadi coba? Supaya kita lebih bisa mengontrol Hmm, anak-anak nanti ketika kita melakukan pembelajaran di luar kelas. eh, kalau menurut saya mungkin saya mulai merencanakan terlebih dahulu ya Bu ya. Ya, Jadi harus saya perencanaannya mulai matang ya Bu dengan Wid ya. membuat iya. Jadi saya mungkin harus membuat perencanaan, Hmm, kemudian konsultasi dengan kepala sekolah, dan yang terakhir mungkin saya harus berkolaborasi Bu dengan teman sejawat yang lainnya yang mengajar di kelas 2. Jadi ketika saya melaksanakan pembelajaran di luar kelas, minimal ada 2 orang guru yang melihat dan memantau anak-anak di luar kelas, Bu. Seperti itu mungkin, Bu. iya, tepat sekali Bu Wid. Nah, jadi memang ya pembelajaran di luar kelas itu memerlukan perencanaan yang sangat matang. Kita harus berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah karena beliau adalah penanggung jawab di sekolah ya. Nah, kemudian untuk menghindari berbagai hal yang tidak kita inginkan ya, kita tidak mungkin ya mengontrol siswa yang banyak itu sendirian. Maka kata apa yang Bu Iya. Widi katakan betul sekali, harus berkolaborasi dengan guru lain yang sama-sama memegang kelas 2 ini. Nah, kira-kira kapan ya Bu Widi ingin memulai rencana ini agar anak-anak bersemangat belajar? Saya akan memulainya minggu depan deh, Bu. Untuk minggu ini saya akan membuat perencanaan terlebih dahulu, kemudian berkonsultasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Jadi insya Allah saya akan laksanakan minggu depan, Bu, Ya, secepatnya. iya, bagus ya Bu Widi ya. Memang lebih cepat itu lebih baik sehingga kita dapat mengatasi permasalahan pembelajaran lebih maksimal gitu dan akan langsung teratasi. Nah, kira-kira apakah Bu Wid memang akan melaksanakannya berapa kali ya? Mungkin kegiatan ini akan lebih baik jika dikatakannya dilaksanakannya rutin. Kira-kira Bu Widi akan melaksanakannya kapan saja Bu Wid? Mungkin untuk minggu ini saya rasa 2 minggu sekali aja dulu deh, Bu. Mhm. Saya kan untuk menarik siswa ya, menarik minat siswa kembali. Jadi saya akan lakukan lebih intens dulu. Nah, mungkin 2 minggu sekali, Bu. Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya untuk melaksanakan pembelajaran di luar kelas. Ketika pembelajaran olahraga misalnya, Bu, mungkin Iya, seperti itu. iya, betul sekali Bu Wid, tepat sekali. Jadi ketika kita melaksanakan itu eh, karena kita ingin merubah ya Bu ya, merubah keadaan yang tidak diharapkan, Iya, jadi yang diharapkan, maka kita harus lebih intens lagi, lebih sering lagi keadaannya. Memang cocok sekali Bu Widi, itu 2 minggu sekali, berarti dalam 1 bulan terlaksana 2 kali ya. Nah, kira-kira ya menurut Bu iya. Widi, siapa ya yang mampu mengatur kegiatan ini agar terlaksana sebagaimana yang kita harapkan? Menurut saya kepala sekolah, Bu. Jadi saya harus berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat agar perencanaan ini dapat berjalan dengan lancar. Iya, betul, betul banget Bu Widi. Bahwa ketika kepala sekolah memberikan izin, tentunya dia akan berusaha untuk bertanggung jawab ya ketika kita memberikan kepala sekolah memberikan izin kepada Bu Iya, Widi bahwa silahkan melakukan pembelajaran di luar kelas. Nah, hanya mungkin Bu Widi harus sering memberikan informasi kepada kepala sekolah ya, agar kepala sekolahnya update terus. iya. Nah,
Nah, iya betul. Iya Bu, iya betul, betul. Nah, menurut Bu Widi, tolak ukur keberhasilan dari rencana ini dilihat dari apa ya? Tolak ukur keberhasilan ini saya lihat dari antusias anak-anak dalam mengikuti pembelajaran. Jadi mereka bersemangat kembali, minat mereka kembali aktif, belajarnya menyenangkan. Nah, mungkin seperti itu Bu tolak ukurnya. Iya, tepat sekali Bu Wid. Apa yang Bu Widi utarakan tadi itu sudah sangat tepat. Bahwa ketika permasalahannya adalah semangat anak yang kurang, maka ketika kita melaksanakan apa yang diharapkan anak-anak, jadi pembelajarannya berpihak pada anak, sehingga siswanya nanti antusias kembali, lebih semangat lagi dalam pembelajaran ya. Nah, alhamdulillah Bu Iya, Widi, Bu. berarti Bu Widi sudah menemukan solusinya. Nah, bagaimana apakah cukup solusinya? Masih ada yang ingin ditanyakan, Bu Wid? Saya rasa sudah cukup Bu. Alhamdulillah sekarang ada pencerahan. Yang tadinya saya, aduh ini kenapa ya anak-anak di kelas kok pada nggak aktif, pada lesu, kadang-kadang ada yang sambil tiduran di meja. Iya. Saya berpikir saya kok kurang apa ya. Oh, sampai kita Terus saya susah ingat, tidur ya, Bu ya? coba saya iya, cuma sampai saya susah tidur, memikirkan, kok anak-anak jadi gitu ya? Padahal kan tadi bermainnya sambil ada video. Biasanya kan anak-anak kalau ada video suka senang tuh. Iya, betul. Duh Mereka ini suka sekali. kenapa ya? Kenapa? Iya. Iya, Tapi nah. alhamdulillah saya berpikir, oh saya harus nanya nih sama teman, kenapa ya ini masalahnya kok kayak gini? Alhamdulillah Bu, setelah kita melakukan bincang-bincang ini ada pencerahan gitu bagi saya bahwa memang permasalahannya ada di letak tempat belajar siswa. Saya jadi kurang kurang memikirkan bahwa pembelajaran berpihak pada murid itu hanya berpusat pada alat peraga dan media, tidak melihat ke tempat belajar mereka. Jadi Iya, betul ya. alhamdulillah setelah melaksanakan bincang-bincang sama ibu, Iya, lingkungan belajar saya juga mendapat perlu ya, Bu ya. pencerahan. Iya, iya Nah, betul, baik. Bu. Iya. Semoga apa yang telah Bu Widi rencanakan dapat berjalan dengan sesuai harapan ya, Bu ya. Saya doakan semoga pembelajaran yang akan selanjutnya itu berhasil, membuat anak-anak lebih bersemangat kembali dan juga lebih aktif sesuai harapan Ibu. Amin, amin, amin. Terima kasih ya Bu ya. Iya, Terima sama-sama Bu kasih Widi. sekali. Alhamdulillah saya jadi ada pencerahan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya. Ya, semangat kembali ya Bu Widi ya. Oke, semangat Iya. sama-sama semangat. Ya, mari kita kembali ke kelas. Waktunya Oke istirahat ya. sudah selesai. Makasih ya Bu Ya, ya. ya, Makasih sekali. ya, Ya, sama-sama. dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Nah, alhamdulillah alhamdulillah. mungkin itu percakapan kita sekitar coaching. Jadi solusinya adalah melaksanakan pembelajaran di luar kelas. Sekian yang dapat kami praktekkan, peragakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, bertukar peran. Untuk skenario yang kedua adalah Di Ibu mohon Widi. maaf Ibu, untuk video selanjutnya ini mau di-cut atau mau dilangsungkan aja nanti Nggak di-cut dipotong? langsung aja Bu Wid. Jadi biar nggak ini. Ya, Oh iya, baik. jadi nanti dipotong ya? Ya, baiklah. Silakan Bu Ani. Baik. Untuk skenario coaching selanjutnya yaitu yang berperan sebagai coach Ibu Widi dan saya Ani sebagai coaching. Nah, yang berperan sebagai murid yang bernama Ani. Kasusnya adalah Ani adalah siswa kelas 6 di UPTD Asri Bakarmuti. Dari awal tahun pelajaran, dia selalu duduk sendiri. Saat istirahat juga dia selalu sendiri. Setiap pembagian kelompok belajar, Ani hanya berkelompok dengan laki-laki dan dia hanya selalu perempuan sendiri. Dalam hati Ani, dia juga ingin akrab dengan teman perempuan lainnya. Maka dia mendatangi wali kelas. Dia mendatangi wali kelasnya Bu Widi yang sangat akrab dengan seluruh siswa dan berpikiran terbuka. Bu Widi selalu perhatian kepada seluruh siswanya. Untuk itu, dia berkonsultasi dengan Bu Widi untuk mengatasi permasalahannya. Nah, percakapannya dimulai.
Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ada apa nih Ani datang ke sini? Ibu mau curhat sedikit, boleh ya, Bu ya? Eh, Boleh. Gini, Emang mau Bu. curhat apa nih? Gini, Bu. Kan boleh nggak Ani nggak ikut lomba Sunda, Bu? Maksudnya, boleh nggak yang ikut lomba Sunda nanti jangan saya, Bu. Soalnya saya takut takut jahilin sama teman-teman, Bu. Loh, kenapa tidak mau ikut lomba? Memangnya ada apa dengan teman-teman Ani? Hmm, Gini, saya kan selalu ngerjain tugas tuh, Bu. Pengen berkelompok tuh. Kalau misalkan pembagian kelompok sama teman cewek, Bu, saya pengennya tuh jangan saya terus cewek sendirian, pengennya ada teman gitu. Dalam satu kelompok ada teman cewek yang lain, Bu. Masa saya terus cewek sendirian? Nah, tiap pembagian kelompok pasti saya sendiri aja, Bu. Yang lain mah nggak ada yang berdua, ada yang bertiga. Jadi kayak yang mereka tuh kayak ngejauhin saya, pengen dari saya, Bu. Seperti itu ya. Coba Ibu mau tanya nih sama Ani. Menurut Ani, kenapa ya teman-teman Ani bisa melakukan hal seperti itu? Nggak tahu, Ibu. Nggak tahu, Bu. Cuman akhir ini kan saya tambah sedih, Bu. Nah, kemarin kan kita semua habis lomba pramuka ya, Bu ya. Kenapa? Yang Kenapa lagi? siaga, kan komandannya saya yang ditunjuk ya, Bu ya, sama pelatih. Nah, terus setelah lomba tuh ada teman, Bu, yang posting status WA tuh. Iya. Nah, coba lihat nih, Bu, status WA-nya nih, Bu. Nih. Hmm. Nah, di statusnya tuh Mana coba? Ya, saya coba mana Ibu screenshot lihat? Mana statusnya, Ibu Bu. lihat? Nah, habis lomba tuh ya Susi Hmm. posting status, Bu, katanya kayak kata dia kayak gini tulisannya, dia nulis Mana lihat? suara Mana? saya tuh, lihatin ya, Bu ya, suara saya lebih besar dari dia katanya, tapi dia terus yang ditunjuk. Maklum lah anak G titik-titik. Siapa lagi, Bu, di kelas kalau bukan saya yang namanya anak G teh guru. Nah itu teh kan udah sering, Bu. Dia ngomong kayak gitu. Terus ada hal lain yang enggak yang membuat teman-teman Ani melakukan hal seperti itu? Saya nggak tahu ya, Bu ya. Cuman semenjak kelas 4 tuh kan udah sering ikut lomba kita ya. Nah, makanya saya tuh jadi minder, Bu. Hmm. Mau nggak mau lagi ikut-ikut lomba, takutnya takut jadiin temen nih. Nah, soalnya ada status Yuli nih. Yuli juga nulis kayak gini, Bu. Katanya, santai, Mana? Mana? nih, Coba santai lihat. aja. Palingan anak guru lagi yang ditunjuk buat lomba FTPI. Nah, makanya kan jadi Anita jadi, oh itu kan siapa lagi kalau bukan saya. Nah, please ya, Bu ya, saya nggak mau ikut lomba, takut jauhin teman-teman, Ibu. Ani nggak boleh ngomong gitu. Nggak boleh ngomong nggak mau ikut lomba. Nih, Ibu memilih Ani itu bukan karena Ani anak seorang guru, tetapi karena kami percaya bahwa Ani itu punya potensi, punya kemampuan yang lebih dari mereka. Jadi Ibu menunjuk Ani untuk ikut lomba itu karena memang potensi dan kemampuan, bukan karena apa-apa. Nah, jadi sekarang Ani harus semangat, nggak boleh ngomong kayak Hmm, gitu ya, nak ya. makasih, Bu, percayanya. Cuma aku juga pengen akrab tuh sama temen. Aku tuh udah capek ke sana sendiri. Mereka tuh senyum-senyum bareng-bareng. Aduh, gimana ya, Bu ya? Ah, jangan ngomong kayak gitu dong. Nah, menurut Ani, bagaimana nih caranya agar Ani semangat mengikuti lomba lagi dan tetap akrab sama teman-teman? Boleh nggak? Ini minta bantuan Ibu biar teman-temannya nggak kayak gitu lagi, Bu. Bantuan dari Ibu. Coba, kira-kira bisa bantu apa buat Ani? Eh, Ibu nih, gimana nih kalau misalkan nanti ya setiap pembagian kelompok tuh jangan biarin diri sendiri, Bu. Jangan silahkan kalian berkelompok masing-masing, jangan, Bu. Kalau bisa mah Ibu lah yang nentuin nentuin kelompoknya siapa-siapa aja, Ibu yang bikin kelompoknya, Bu. Bisa nggak, Bu? Jadi biar biar nanti itu dicampur, Bu. Jadi Ani nggak sendiri, jadi ada teman cewek lagi kelompok Ani. Hmm, Kan kalau sama Ibu mah pasti iya, nurut ya. baik-baik ya. Nanti, iya, siap. Nanti Ibu bantu ya.
Kalau nanti ada kerja kelompok, nanti ibu yang pilih langsung kota kelompoknya, tidak dipilih oleh masing-masing anak ya. Nah, selain itu, apalagi coba yang bisa ibu bantu untuk Ani? Nah, itu Bu, nih kan karena Apalagi kemarin, coba? ya karena kemarin pada ini ya masalah komandan kan, boleh nggak Bu? Nah, nanti kalau pas latihan pramuka itu hari Jumat kan, nanti kita apa sih kita latihan pramuka, boleh nggak? Kalau komandannya jangan saya terus Bu, gantian aja Bu, nggak apa-apa. Biar mereka juga merasakan gimana jadi komandan. Nah, komandan itu harus gimana? Dan jadi komandan Iya itu kan betul sebenarnya betul nggak betul. gampang Ibu. Heeh. Iya betul, iya iya betul, benar sekali apa yang dikatakan Ani. Nanti ibu kalau latihan pramuka akan coba ya menggilir komandannya dari teman-teman yang lain biar semua juga kebagian dan tahu bagaimana rasanya jadi komandan, tanggung jawabnya seperti apa. Iya, Nah, Ibu. kira-kira kapan nih kita bisa memulai rencana ini? Kan ibu mah tiap hari juga kalau lagi belajar suka nyuruh berkelompok. Berarti nanti kalau bisa mah minggu ini dimulai ya Bu ya. Coba kan nanti teh sekarang kan hari Rabu. Nah, nanti hari Kamis kan ekskul, Hmm. hari Jumat kan ekskul pramuka. Kalau bisa mah minggu ini langsung dimulai ya Bu ya. Siap, siap ya. Jadi Ibu akan secepatnya ya membantu Ani. Nanti ketika kita belajar kelompok, Ibu akan coba menunjuk kelompoknya masing-masing, tidak dipilih oleh sendiri-sendiri. Dan benar nanti hari Jumat Ibu akan langsung menunjuk komandan pasukan. Nah, jadi insya Allah ya nanti Ibu akan bantu Ani. Ani tenang Ya, aja, siap jangan Ibu. sampai patah semangat ya. Iya, Ibu senang aku sekarang. Nah, terus Ibu nih mau tanya nih, bagaimana Ibu bisa tahu kalau rencana kita berhasil? Paling pokoknya mah nanti ya Bu ya. Kalau misalkan Ibu mau bantu Bagaimana Ani, Ibu bisa tahu kalau rencana kita berhasil? ya, pokoknya nanti kalau ibu mau bantu Ani ya, buat buat Ani biar bisa Hmm, bareng sama teman-teman tuh, nanti ibu bisa ngeliat kalau Ani sama teman-teman jadi akrab. Nanti kami jadi kerja kelompok bareng, iya. nggak cuma di sekolah, tapi di rumah juga. Nanti kita bareng-bareng main, Bu. Terus pokoknya mah nanti Hmm, teh nggak ada lagi yang jauhin Ani, terus teh nggak ada yang ngejek-ngejek lagi. Pokoknya foto yang kompak kok yang bahagia semuanya saling saling bersama kebersamaan ya Bu ya. Ya Bu ya, nanti Ibu bisa lihat ya. Jadi kita tuh nanti kalau kalau mau foto tuh bareng-bareng, semuanya kompak. Nggak ada lagi yang kayak saling ejek mengejek atau saling jauhin. iya. Iya, iya. Nanti Ibu akan lihat ya kalian semua ketika proses pembelajaran di kelas, ketika Ani belajar di sekolah, terus ketika Ani bermain istirahat, terus ketika nanti ekstrakurikuler pramuka, Ibu akan melihat nanti kesehariannya gimana ya. Iya, Kalau misalnya Ani sudah akrab, sudah teman-teman sudah biasa lagi ke Ani, berarti rencana kita berhasil, ya kan? iya. Pokoknya nanti kalau misalkan semuanya udah biasa, saya jadi semangat lagi deh Bu ikutan lomba. Pokoknya Iya. asal teman-temannya paham bahwa saya bukan mau untuk lomba. Mereka juga suruh nyobain Bu. Iya, pokoknya Ani harus tetap semangat, jangan sampai tidak mau ikut lomba lagi. Insya Allah semuanya Ibu bantu permasalahan ini dapat terselesaikan. Pokoknya Ani tetap semangat ya, jangan sampai kayak tadi jadi nggak mau ikut lomba ya. Ya, Insya Allah siap. nanti Ibu bantu, semoga Ani